Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Izati. Hari ini saya akan mempresentasikan akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama, ada akuntansi kontribusi memiliki unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan. Berdasarkan PSAK 108 dan FAS nomor 19, kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk mendapatkan bagian risiko dan membayarkan fee untuk pengelola. Jumlah dana yang dibayarkan diperuntukkan bagi pengelolaan risiko dan fee untuk pengelola perusahaan sebagai kompensasi upaya pengelolaan risiko. Bagian pengelolaan risiko atau disebut juga dana tabaru atau dana sosial digunakan untuk pembayaran klaim, pembayaran biaya asuransi, dan pembentukan penyisihan. Sementara bagian fee akan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas operasional. Perlakuan akuntansi untuk transaksi kontribusi diatur dalam PSAK 108, FAS nomor 19, dan Fatwa DSN nomor 21, 52, dan 53. Selanjutnya ada unsur tabungan. Di sini ada bagan sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan, yang dimana kumpulan premi takaful disatukan ke dalam kumpulan dana peserta dan akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan nanti hasilnya diinvestasi setelah dikurangi dengan beban asuransi akan dibagi dengan prinsip akad mudharabah. Presentasi pembagian mudharabah atau bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Misalnya seperti di bagan ini, ada perusahaan mendapatkan keuntungan 30% dan peserta asuransi mendapatkan 70% keuntungan. Nanti keuntungan yang dimiliki oleh peserta takaful sebesar 70% dari hasil investasi nantinya akan ditambahkan ke rekening khusus dan rekening tabungan, yang dimana nantinya akan diproporsi secara seimbang. Sedangkan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 30% nantinya akan digunakan operasional perusahaan. Selanjutnya di sini ada unsur tabungan, yang dimana perusahaan asuransi syariah atau takaful setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro, atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Setiap premi yang dapat dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda. Yang pertama ada rekening tabungan. Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Dan selanjutnya yang kedua ada rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan derma oleh peserta dan dapat digunakan untuk pembayaran klaim kepada ahli waris. Selanjutnya di sini ada tanpa unsur tabungan. Di dalam bagan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan, premi akan dikelompokkan dalam kumpulan dana peserta yang akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi juga dapat dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Selanjutnya, keuntungan yang telah diperoleh, maka hasilnya akan diinvestasikan setelah dikurangi dengan beban asuransi. Apabila terdapat kelebihan, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip akad mudharabah. Selanjutnya di sini, setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan derma oleh peserta dan digunakan untuk pembayaran klaim atau manfaat takaful kepada ahli waris dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir jika ada surplus dana. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima ada laporan perubahan dan investasi terikat, keenam ada laporan penggunaan zakat serta penggunaan dana, yang ketujuh laporan penggunaan dana kebijakan. Sekian presentasi dari saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.